Tahukah kamu, Sunan Gunung Jati bukan hanya seorang penyebar Islam, tapi juga arsitek pemerintahan Islam pertama di tanah Sunda. Beliau menyatukan kekuatan dakwah dan politik menjadi satu kesultanan yang berpengaruh di Nusantara. Setelah resmi menjadi penguasa Cirebon sekitar tahun 1479, Syarif Hidayatullah atau lebih dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati mulai memperkuat fondasi pemerintahan yang berasaskan Islam. Kesultanan Cirebon bukan hanya lahir dari garis keturunan bangsawan, tapi juga dari kekuatan rohani dan dakwah. Dalam Babad Cirebon disebutkan, Ingsun Syarif Hidayat kapangeranan ing Caruban Larang, lajeng angedek nagari Islam. Terjemah, aku, Syarif Hidayatullah, diangkat menjadi penguasa di Caruban Larang, lalu mendirikan negeri Islam. Babad Cirebon, manuskrip koleksi Pakubuwono II Surakarta. Sunan Gunung Jati membentuk struktur pemerintahan berbasis syariat dengan penekanan pada pendidikan dan perdagangan. Ia mendirikan masjid, pesantren, serta pelabuhan yang terbuka bagi pedagang dari Gujarat, Arab, hingga Tiongkok Muslim. Dalam catatan Tom Peirce dalam Suma Oriental 1512, Cirebon digambarkan sebagai Ceroboam is a port of some importance. It is ruled by a more Muslim king. Suma Oriental of Tom Peirce, Volume I, Hal 194. Peran Sunan Gunung Jati sebagai bagian dari Wali Songo juga sangat menonjol. Beliau dikenal dekat dengan Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, dan Sunan Kudus. Mereka sering berdakwah bersama, menyebarkan Islam lewat budaya dan seni. Dalam beberapa versi sajarah, Banten disebutkan bahwa Sunan Gunung Jati adalah utusan penting yang diutus ke Banten untuk memperluas dakwah dan membentuk kerajaan Islam di sana. Sunan Gunung Jati kadhateng ing Banten, najingaken Islam sarta damal dalam masjid. Terjemah, Sunan Gunung Jati datang ke Banten, menyebarkan Islam dan mendirikan masjid. Sajarah Banten, naskah kuno koleksi Museum Nasional. Tak hanya itu, beliau menjalin aliansi kuat dengan Kesultanan Demak. Ia menikahkan